Assalamualaikum untuk bintang tamu kita malam ini atau untuk narasumber kita malam ini, yakni mantan duta budak Nusantara ya. Oke. Gimana kabarnya? Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah, yani ana bikhair. Insyaallah, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair wal afiyah. Syukran. Qahwa. Tafadhal, qahwa. Ya. Alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Muhammad Iqbal Lubis, beliau adalah adik ipar saya. Kemudian beliau ini juga merupakan orang yang pernah dekat dengan Paduka Yang Mulia Al-Mukarram Baginda Bahar bin Smith ya. Dan waktu saya kemarin tersandung kasus atas laporan oleh mereka, saya juga sempat didatangi oleh beberapa orang yang mengatakan yakni TIJ jangan dipengaruhi oleh Bung Lubis, karena Bung Lubis ini bahaya sekali, orang yang tidak dipakai di dalam kalangan mereka. Nggak dipakai karena Bung Lubis sudah mulai sadar, begitu kira-kira ya. Makanya budak-budak semakin sadar semakin nggak kepake kalian. Kalau mau kepake, istiqomah dalam ketololan dan kebodohan. Kalau nggak mau dipakai, udah sadar-sadar ya. Jadi Ana sangat berbahagia sekali ketika Ana bisa mengundang antum untuk masuk di live Ana. Karena ini nggak mudah untuk mencari mantan budak zaman sekarang, teman-teman. Bung, kemarin waktu kita mulai membahas si Paduka Yang Mulia Al-Mukarram Baginda Si Bahar. Banyak yang menjerit minta tolong ke mereka, misalnya kayak si Aldo minta tolong ke Si Bahar. Secara nggak langsung ya, di konten kan udah ada sinyal-sinyal untuk mengadu domba kita untuk mengadu kita dengan Si Bahar supaya kita diam, gitu kan? Nah, di tengah-tengah suasana yang seperti itu, muncullah Si Bahar dengan konten kebalnya lagi. Konten kebalnya beberapa tahun lalu saya sengaja pura-pura nggak lihat, walaupun saya tahu itu bukan kebal, gitu kan? Saya sengaja pura-pura nggak lihat. Kemudian dia pertunjukkan lagi, gitu kan? Jadi saya ambilkan kesimpulan di situ. Oh, ini ngetes ombak. Kalau Lubis dan TIJ tidak berani ngebacotin ilmu dobolnya Si Bahar yang dikatakan kebal, berarti Lubis dan TIJ takut kepada Si Bahar. Kalau TIJ Lubis, dua-dua orang ini udah takut kepada Si Bahar, nanti masalah-masalah anak buahnya ini gampang diselesaikan pakai nama dia, karena Lubis dan TIJ ini udah takut. Dikasihlah umpan ilmu kebal. Remuk. Ternyata remuk. Kayak itu akhirnya ilmu kebalnya yang ada ini. Oke. Masih kebal muka. Ya, kebal muka. Kan kebal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia banyak ya. Kemudian waktu Bung Lubis bersama Si Bahar, ya sebut saja Si Bahar. Kita kan sebagai netizen melihat selama ini, saya terus terang belum pernah melihat Si Bahar ini secara langsung ya, atau pembidaran. Saya ingin bertanya kepada antum mengenai warna bibirnya. Kalau Anda melihat di kita netizen nih, ada juga yang melihat ketika dia bibirnya hitam, ketika dia bibirnya merah. Dia bibir merah itu pakai lipstik, kita tahu Bang. Dan dari waktu itu udah tahu memang. Kalau waktu itu saya nggak tahu, cuman tiap ketemu nggak pernah merah. Cuman kadang-kadang di foto saya lihat merah. Mungkin ada orang-orang yang ngedit. Saya pikir gitu dong, karena setiap kali ketemu dia, baik di lapas Pondok Rajek, baik di Gunung Sindur, baik di tempat dia, di rumah dia, itu bibirnya nggak pernah merah, saya lihat. Nggak pernah. Cukup di situ, karena kita nggak terlalu fokus kepada body shaming ya. Tetapi ini kenapa perlu kita bahas, saudara? Dikarenakan kita sebagai muslim, kita tidak dibenarkan menggunakan perhiasan menyerupai wanita. Nah, kita diharamkan menggunakan lipstik misalnya untuk penampilan kita sehari-hari. Nah, ya, begitu kira-kira kurang lebih. Karena ini konteksnya ulama, bukan banci. Kalau seandainya dia banci Taman Lawang, kita nggak ganggu. Nah, tapi ini konteksnya ulama kok melanggar aturan agama. Gitu. Makanya kita bahas, biar cantik, biar menarik, biar kelihatan lebih cucu dari cucu, gitu kan? Itu yang membuat kita perlu membahas ini. Walaupun rada-rada mengarah kepada body shaming. Body shaming itu kita menghina kalau memang fisik dia dari bawaan. Ini bukan bawaan, dempul ya. Nah, bukan kekurangan itu. Ya, begitu lebih kurang. Hanya tempelan. Sahabatku semuanya, saya sangat beruntung sekali bisa live dengan Bung Lubis. Saya tahu
melalui penerawangan Asbaqul Mazmumah, bahwasanya kalau saya live dengan Bung Lubis dari tadi panas berasap, sekarang udah keluar api, ntar lagi gosong. Makanya saya sengaja erupsi. ya.